Baik, terima kasih Mbak Anissa selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang kami hormati Kepala Pusat Prestasi Nasional dan selaku juga sebagai PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang kami hormati Ketua Program Kerja Seni Budaya dan Literasi, yang kami hormati Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili, yang kami hormati Atase Pendidikan yang menaungi Sekolah Indonesia Luar Negeri beserta Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan hari ini untuk pendidikan dasar dan pendidikan khusus, besok mungkin ada pendidikan menengah. Kemudian juga yang kami hormati Bapak dan Ibu dari MKKS, MGMP, guru pembina seni budaya, kemudian juga yang kami paling banggakan yang hadir di sini, para peserta atau peserta FLS 2N tahun 2024, dan kami berharap ini merupakan generasi-generasi emas yang nantinya akan mendorong perkembangan seni budaya dan literasi di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, serta adik-adik yang kami banggakan, izinkan kami mewakili Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada pagi hari ini menyampaikan beberapa hal ketentuan umum terkait pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2024. Baik, di layar bisa kita lihat untuk pendidikan seni budaya dan literasi tahun 2024 itu kita terbagi untuk pendidikan dasar, menengah, dan khusus, serta ada pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar, ini ada FLS 2N SD dan SMP, kemudian ada pendidikan khusus juga untuk SLB, kemudian untuk pendidikan menengah kita ada SMA dan SMK, kemudian nantinya di ajang talenta seni budaya dan literasi kita juga ada untuk LDBI, yaitu untuk tingkat SMA, NSDC untuk tingkat SMA, dan juga kita ada AKP-DBK yang kurang lebih minggu lalu sudah disosialisasikan juga, yaitu program AKP-DBK untuk pendidikan khusus. Untuk perguruan tinggi kita ada Pesparawi, ada LPSMN yaitu paduan suara, ada KDMI, ada NUDC, Pilmapres, dan Peksiminas. Ini semua adalah ajang talenta yang dikelola oleh kelompok seni budaya dan literasi untuk tahun 2024. Next. Next, ya. Baik, pada pagi hari ini saya khususkan untuk pembahasan FLS 2N. Kita mulai dulu tentang FLS 2N, sekilas tentang FLS 2N. Next. Baik, seperti yang dilihat di layar, ajang talenta FLS 2N ini merupakan ajang talenta yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, yang diikuti oleh peserta didik dari jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, dan SLB atau SKH, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan juga di sini kita juga mengundang satuan pendidikan non formal, satuan pendidikan khusus, serta sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri yang mungkin pada pagi hari ini juga sudah bergabung kepala sekolah ataupun guru pembina, atau mungkin juga pesertanya sudah bisa bergabung pada Zoom pagi hari ini. Next. Baik, Bapak dan Ibu serta adik-adikku sekalian, di layar bisa dilihat ada beberapa tahapan dalam FLS 2N ini, yaitu kita mulai dengan tahapan registrasi, di mana registrasi
sudah dibuka pendaftarannya tanggal 25 Februari sampai dengan 31 Maret. Sekali lagi kami sampaikan bahwa registrasi pendaftaran FLS 2N untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan khusus dan pendidikan menengah sudah dibuka sejak tanggal 25 Februari sampai dengan 31 Maret 2024. Di mana pendaftarannya? Pendaftarannya bisa dilihat ada di portal pendaftaran BPTI. Di layar sudah terlihat alamatnya. Ya. Nah, untuk pendaftaran ini dilakukan oleh operator sekolah, yaitu mendaftarkan siswanya, calon peserta FLS 2N melalui link portal pendaftaran yang sudah tertera. Next. Untuk seleksi di tingkat wilayah, kita ada seleksi 2 tahap, yaitu seleksi kabupaten kota dan seleksi provinsi. Untuk seleksi tahap kabupaten kota, itu dilaksanakan seleksinya oleh Dinas Kabupaten Kota ataupun panitia penyelenggara di tingkat wilayah, di mana nantinya seleksi ini akan memilih 2 peserta terbaik untuk selanjutnya seleksi diikut sertakan pada seleksi tingkat provinsi. Seleksinya kapan waktunya? Itu di bulan Maret atau bulan April, tetapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Jadi tidak terikat di bulan Maret sampai dengan April, selama itu menjadi waktu sebelum tanggal 20 Juli. Jadi memang ini karena kita bulan Maret dan sampai April ini kita masih dalam keadaan bulan puasa dan menjelang Idul Fitri, jadi mungkin panitia penyelenggara di Dinas Kabupaten Kota dan Dinas Provinsi bisa mengaturnya untuk di wilayah masing-masing sehingga tahapan di tingkat kabupaten dan provinsi tidak mengganggu di waktu Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ini bisa disesuaikan waktunya, ya. Kemudian untuk seleksi tingkat provinsinya, tadi akan menyeleksi 2 peserta terbaik hasil seleksi di tingkat wilayah. Untuk waktunya juga kita siapkan untuk bulan Mei sampai dengan Juni, namun ini juga tetap disesuaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan panitia penyelenggara selama pelaksanaannya itu dilaksanakan sebelum tanggal 20 Juli. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa seleksi di tingkat wilayah ini silahkan diatur waktunya oleh masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya di tingkat wilayah, ya. Untuk pelaksanaan itu dapat dilaksanakan sebelum tanggal 20 Juli 2024. Sekali lagi kami sampaikan sebelum tanggal 20 Juli 2024 seleksi tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota dan sampai dengan provinsi sudah selesai dilaksanakan. Dan sudah terpilih 2 peserta terbaik yang nantinya 2 peserta terbaik tingkat provinsi akan dikirim atau dilanjutkan seleksinya ke babak semifinal tingkat nasional. Jadi sekali lagi 2 peserta terbaik untuk selanjutnya diseleksi di babak semifinal tingkat nasional yang diadakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbudristek. Baik, next. Nah, untuk tingkat nasionalnya, tingkat nasional itu terbagi 2, ada semifinal dan final, yang mana semifinal itu kita bagi lagi untuk jenjang pendidikan dasar akan kita lakukan seleksi semifinalnya, yaitu menilai perwakilan terbaik dari setiap provinsi, di mana 2 orang peserta terbaik per cabang lombanya dari setiap provinsi. Untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan khusus akan kita lakukan penilaian peserta terbaiknya tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Untuk pendidikan menengah itu akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus 2024. Kemudian dari hasil seleksi semifinal akan dipilih 10 orang terbaik per cabang lomba yang akan dinilai langsung oleh Dewan Juri secara luring yang dilaksanakan pada tanggal untuk jenjang pendidikan dasar akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 14 September 2024. Pendidikan khusus juga tanggal 8 sampai dengan 14 September 2024. Dan untuk pendidikan menengah akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 23 September 2024. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa seleksi tingkat nasional akan dilaksanakan
menjadi 2 tahapan. Semifinal itu dilaksanakan secara daring sesuai jadwal yang sudah kami sampaikan. Kemudian nanti akan dipilih 10 terbaik yang akan dilaksanakan atau diseleksi kembali di tingkat final secara luring dengan memilih juara dari masing-masing jenjang. Itu juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan 2 kategori khusus di setiap cabang lombanya. Ini 2 kategori khusus akan disesuaikan oleh tim juri dari masing-masing bidang lomba. Oke, next. Baik, untuk persyaratan peserta yang akan mendaftar atau mengikuti FLS 2024, FLS 2024, mohon maaf. Yang pertama, peserta FLS 2024 wajib memiliki NISN, ya. Kemudian peserta FLS 2N 2024 ini tercatat sebagai peserta didik sesuai aturan yang sudah ditentukan di dalam pedoman, di mana peserta didik ini adalah siswa ataupun pelajar ataupun peserta didik yang kita sebut ya, dari seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Dan peserta didik ini memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN dan nomor induk kependudukan ini apabila tidak ditemukan NISN-nya. Jadi kita akan menggunakan utama yaitu NISN, dan apabila tidak diketemukan baru kita menggunakan NIK yang valid. Nah, ini yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh operator sekolah dalam mendaftarkan peserta didiknya di portal registrasi BPTI. Yang ketiga, peserta didik tersinkron pada data Dapodik Pendidikan dan PD Data atau EMIS, ini untuk MA. Kemudian ada persyaratan lagi yang khusus untuk sekolah ketika akan mendaftarkan pesertanya. Jadi satu sekolah dapat mendaftarkan maksimal, sekali lagi maksimal 2 orang peserta atau 2 tim pada cabang lomba yang sama. Sekali lagi, sekolah bisa mendaftarkan peserta didiknya yang ingin mengikuti FLS 2N per cabang lomba itu maksimal 2 orang peserta atau 2 orang tim pada cabang lomba yang sama. Kemudian berikutnya yang kelima, peserta belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 di tingkat nasional pada tahun lalu atau tahun sebelumnya pada cabang lomba yang sama dan jenjang yang sama. Jadi peserta itu tidak boleh juara 1, 2, dan 3 di tingkat nasional pada cabang lomba dan jenjang yang sama. Jadi kalau seandainya tahun lalu mengikuti FLS 2N menyanyi solo kemudian juara 2, kemudian tahun ini atau 2 tahun kemudian mereka mengikuti lagi di cabang lomba yang sama tetapi sudah berbeda jenjang pendidikan bisa, tetapi kalau masih berada di jenjang pendidikan yang sama tidak bisa, kecuali kalau dia mengikuti cabang lomba yang berbeda, misalkan juara 2 menyanyi solo, kemudian berikutnya tahun yang sama atau tahun berikutnya mengikuti lagi lomba FLS 2N untuk cabang lomba cipta lagu, itu berbeda boleh. Itu. Untuk operator sekolah dapat melakukan registrasi pendaftaran peserta mulai tanggal 25 Februari sampai dengan 31 Maret 2024. Untuk ketentuan peserta yang mendaftar yaitu peserta SD atau MI kelas 3, 4, dan 5 pada saat pendaftaran. Sekali lagi pada saat pendaftaran. Peserta SMP atau MTS kelas 7 dan 8 pada saat pendaftaran. Peserta SMA atau MA dan SMK kelas 10 dan kelas 11 pada saat pendaftaran. Kemudian untuk peserta pendidikan khusus sesuai dengan persyaratan dari tim keabsahan nanti akan disampaikan sesuai jenjang pendidikan khusus yang akan disampaikan oleh tim keabsahan langsung.
Baik, berikut di layar bisa dilihat cabang lomba yang akan dilombakan di FLS 2N untuk SD, SMP. Saya rasa adik-adik sudah bisa melihat ya di IG kita di Pusat Prestasi Nasional ada cabang lomba dan juga di pedoman sudah kami sampaikan cabang lomba yang akan dipertandingkan di FLS 2N 2024. Next berikutnya. Nah, ini untuk cabang lomba jenjang pendidikan khusus, bisa dilihat di layar. Dan pendidikan menengah. Nah, ini adalah penghargaan yang akan diberikan bagi para peserta yang lolos ke tingkat nasional. Yang pertama juara cabang lomba adalah juara 1, 2, dan 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3, serta 2 kategori khusus atau penghargaan khusus yang memang diberikan oleh tim juri jika ada di bidangnya masing-masing, ya, dan ditetapkan oleh juri nasional, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan acara FLS 2N di masing-masing jenjang. Kemudian ini ada hadiah ataupun penghargaan FLS 2N 2024 yang akan diberikan kepada para peserta, ya, terlihat di layar. Kemudian peserta yang tidak menjadi juara atau belum menjadi juara akan tetap mendapatkan sertifikat partisipan FLS 2N dari panitia penyelenggara. Untuk para peserta yang lolos dari tingkat provinsi dan diusulkan untuk menjadi 2 peserta terbaik yang mengikuti tahap semifinal nasional dan belum menjadi terpilih 10 terbaik, tetap akan mendapatkan haknya sertifikat yang akan kita berikan dalam bentuk e-sertifikat di website Pusat Prestasi Nasional. Jadi adik-adik nanti bisa melihat atau mengunduh sertifikatnya, keikutsertaannya sebagai peserta yang lolos ke nasional di tahap semifinal. Jadi untuk Bapak dan Ibu serta guru pendamping dan juga dari dinas bisa diumumkan, nanti bisa disampaikan bagi para peserta tahun lalu yang belum mendapatkan sertifikat, bisa dilihat di website Pusat Prestasi Nasional di menu e-sertifikat. Di sana bisa di-download untuk sertifikat semifinal tahun 2023 yang belum lolos ke tingkat final ataupun di tahap final di nasional 2023. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi terkait persyaratan pelaksanaan FLS 2N 2024, khususnya untuk persyaratan peserta, pendaftaran, dan juga penghargaan yang akan diberikan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Selanjutnya nanti akan diberikan penjelasan terkait registrasi, tahapan registrasi atau proses registrasi yang harus dilakukan operator sekolah di portal registrasi BPTI, dan kami harapkan Bapak dan Ibu seluruh peserta FLS 2N yang akan mengikuti seleksi di tahap atau di tingkat wilayah, baik itu di seleksi kabupaten kota ataupun di seleksi tingkat provinsi, wajib menggunakan data peserta yang sudah terdaftar pada portal registrasi BPTI. Jadi sekali lagi kami sampaikan, seluruh peserta yang mengikuti FLS 2N 2024 di tingkat wilayah, baik itu di tingkat kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi, wajib menggunakan data peserta yang sudah terdaftar pada portal registrasi BPTI. Jadi apabila nanti diusulkan ke tingkat provinsi tetapi daftar namanya atau nama pesertanya tidak tercantum di data portal registrasi, kami mohon maaf, itu tidak bisa kami ikutkan ke tingkat nasional karena wajib terdaftar di portal registrasi BPTI dan tersinkron ke portal lomba jenjangnya masing-masing. Mungkin itu saja dari kami, nanti akan dilanjutkan untuk ketentuan dari masing-masing aturan, yaitu ada di pendaftaran registrasi, portal lomba, dan dari materi juri masing-masing.
Baik, terima kasih, kami kembalikan kepada MC Ibu Anissa, silakan.